Nah kalau menurut kok, ini kan banci-banci ini bukan agak tidak boleh sih, nah, tapi memang sekarang tidak boleh masuk TV kan? Gara-gara Kalau film bioskop aku rasa masih ada. Iya. Gara-gara KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Peraturan itu kurang pas lah. Yo. Karena namanya peran kan, itu kan cuma peran. Jadi balik lagi sih sebenarnya peraturan kita ini banyak dipengaruhi oleh mungkin itu tadi lah masyarakat Indonesia yang masih terlalu kolot kayak itu. Yo masih terlalu pemikirannya belum bisa diajak berdemokrasi, belum dewasa ya itu. Dan juga mungkin karena agama gitu mayoritas Islam. Terus juga kalau misalnya kita nuruti agama yang mayoritas juga kurang fair rasanya, karena kan banyak agama lain. Terus juga sekali lagi kayaknya ngapa belum terbuka wawasannya, harusnya yang bisa lebih memfilter apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, apa yang masuk di diri kita tuh kita dewek gitu. Jangan ada lembaga ini yang mengontrol, lembaga ini yang mengontrol. Nah, masyarakatnya itu bisa mengontrol diri dewek. Kalau masyarakat individu itu bisa mengontrol diri dewek masing-masing, itu malah lebih nyaman rasanya. Karena ini ada bancinya, nggak usah ditonton. Berarti kan kita bisa punya ada proses pemfilteran diri kita dewek gitu. Yang mana yang bagus untuk kita tonton, yang mana yang tidak ya kita dewek yang milih. Tidak perlu ada lembaga yang mengatur hal-hal yang menurut aku tidak terlalu penting diatur juga sih. Bener. Nah, terlalu terlalu lebay lah. Terlalu lebay, pembodohan terus tuh ini apa tuh? Kayak pensensoran, kayak misalnya zaman sekarang kan ada yang sensor di sini, belahan dada dikit, paha kan dan segala macam itu kan. Itu kan tidak penting. Tidak penting. Sebenarnya kita juga kan punya buka cek itu dari internet kan. Rokok kan kalau di kan masyarakat siapa sih yang nggak tahu rokok cek. Percuma juga di sensor di TV kayak itu kan. Hal-hal kayak itu tuh kayak apa? Jangan tak kate gawe. Jadi apa lembaga ini jadi seakan-akan jangan tak kate gawe jadi kalau dinilai wong mensensor hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan wantok akhir tahun 90-an lah ya, 80-90, aku juga tahun 90. Pada zaman itu tak kate sensoran yang kayak itu. Apakah kita jadi wong yang berbahaya? Apakah kita jadi wong yang mana ya yang dianggap oleh wong itu jadi moralnya macam misalnya tidak kan? Sangat baik. Nah justru wong yang di lembaga tersebut juga lahir tahun 80, 70 aku rasa umurnya 40, 30 yang di lembaga yang ini yang mengatur pensensoran ini tadi. Iya benar. Apa dia merasa pada zaman itu dia jadi anak yang nakal, yang tidak bermoral. Dia tidak bermoral. Kok dia bisa jadi ini? Dia bekerja di lembaga. Iya. Bisa bekerja di jabatan yang tinggi. Kalau zaman itu dia, berarti kan dia ada pengontrolan, mungkin ada pengontrolan diri dia dewe atau dia nonton baik, tapi dia otak dia kan bisa. Jadi seakan-akan zaman sekarang ini kita menganggap anak-anak sekarang ini bodoh gitu. Bodoh. Jadi apa yang disajikan itulah yang ditonton kan. Padahal anak zaman sekarang itu lebih pintar. Jadi untuk apa lagi di sensor. Untuk apa lagi ditutup-tutupi udah ya. Justru sekarang harusnya lebih keterbukaan gitu. Iya benar. Dan tergantung dari diri kita masing-masing. Iya. Untuk mengontrol diri. Masyarakat sekarang memang anak muda milenial sekarang lebih pintar ya. Dia memang lebih pintar. Apalagi sekarang katanya internet yang udah pacaran ini nonton video porno malah lebih pintar bukan sekarang buka VPN iya kan? VPN iya VPN kan? Iya. Itu apa jadi nak ditutup-tutupi bukannya cak mana ya agak kurang setuju ngapo cak waria atau misalnya cak banci-banci itu dibatasi untuk bukan banci sih kebanyakan kan mereka di TV untuk menghibur tujuannya. Bukan tujuannya untuk ngajak uang jadi banci ya sih. Mungkin KPI itu berpikiran kalau ada banci, kakek banyak banci. Buktinya masih banyak. Di TV malah sekarang tidak kakek banci malah merajalela banci kan? Iya. Off air kan? Banci itu tidak beranak, mungkin membelah diri kan? Iya bancinya tidak on air tapi banyak off air. Iya banyak off air. Iya kan? Justru lebih bahaya yang off air. Iya. Off air itu lebih bebas.
tak kate yang ngatur ya. Gak latih apa tuh, gak latih KPI aku gawe nah datang gitu ya. Terus tuh aku aneh banget sih, yang cak itu kan mereka itu tujuannya menghibur, untuk membuat uang cak mana tertawa atau mungkin Iya, kayak misalnya Sri Mula Sri Mulat nah. zaman dulu itu kan Tesi jadi banci tuh. Terus aku yang gaya-gaya kayak banci di film Boy kalau itu kan dulu ada juga sinetronnya kan, ada yang Emon itu kan gaya-gaya kayak banci juga. Terus juga banyak sih yang memang berpakaian kayak banci kan selain Tesi Sil. Terus pengaruh kita apa? Berpengaruh di moral kita apa? Jika Tesi jadi banci lucu kok. Apa kita nak jadi Tesi? Tidak, malah jijik kan. Tidak sih, tidak mungkin gitu. Aku nak jadi Tesi. Ya mungkin kan? Iya. Mereka kan tujuan ngeliat Aku Tesi. yakin yang aku yang ada di KPI juga pasti pernah nonton Sri Mulat. Aku yakin. Kita kan tujuan Karena ngeliat Tesi. memang zaman itu. Iya, berarti kita itu. kan tujuan ngeliat Tesi kan pengen ketawa. Nah, Bukan nak ngikuti dia jadi banci kan? sekarang karena ada peluang, ada lembaga itu dibikin punya kekuasaan. Sebenarnya yang tadinya dia menikmati juga sebenarnya acara-acara itu disensornya. Sensor ya. Jadi sebenarnya dunia entertainment ini wong lebih senang bekerja secara individual kayak di YouTube kayak gitu karena memang belum nyampe ke situ kan, tapi kemarin kan gosipnya pernah nyampe ke situ juga kan. Nah maksudnya melakukan pensensoran di YouTube. Nah, aku kemarin sempat nengok postingan salah satu selebgram siapa kemarinnya, katanya kayak bakal ada dibatasi cak itu di YouTube. Iya, itu ada pernah pembahasannya kan, pernah pembahasannya dia pengen menyensor Netflix dan YouTube. Ya kalau aku rasa sih kalau misalnya Netflix sama YouTube juga dibatasi sama di TV misalnya. Yo, apa bedanya dengan TV ya? Aku bedanya dengan TV terus juga yang pasti wong yang jadi pelanggan Netflix sama konten-konten kreator itu pada ninggal ke platform itu. YouTuber jadi Malah yang rugi lagi Google gak sih? Misalnya banyak YouTube, Google, Netflix juga banyak yang tidak subscribe misalnya kan, ada berlangganan kan Netflix kan berlangganan nontonnya. Untuk aku kita nonton sesuatu yang berlangganan tapi sensor juga balik-baliknya disensor juga. Berarti tergantung ini tergantung dari Google dewe apa cak mana? Apa misalnya Google tidak nerima tuh misalnya pecah lembaga yang membatasi itu, Google masih bisa bertahan nggak? Kayak tidak bisa lah, karena kan sesuatu yang masuk di Indonesia ini kan harus ada peraturan dari pemerintahnya. Kalau misalnya pemerintah memang bikin peraturan itulah sudah disahkan, dia mau tidak mau segala perusahaan asing ada di Indonesia harus mengikuti itu. Kalau memang masih ingin menancapkan. Iya, atau tidak diblokir. Nah kalau sudah diblokir kan berarti tidak legal lagi, namanya ilegal. Kalau kita buka pakai VPN itu kan ilegal juga sih sebenarnya kan. Nah juga pemasukannya tidak ada sebanyak yang legal. Tapi sayang deh kalau sampai YouTuber atau konten kreator itu dibatasi ya itu daya kreativitasnya. Sebenarnya kan dari YouTube dewe kan sudah ada itu pembatasan apa yang boleh apa yang tidak kan. Menurut aku sih tidak perlu ditambah-tambah lagi. Ya kan? Iya benar. Dari Indonesia tambah. Kayak dari negara lain ada lagi pening aja. Tapi memang dunia entertain sekarang ya itulah sih terlalu banyak batasan ada. Jadi terlalu banyak batasan sehingga seniman-seniman yang berkreativitas jadi batasi kreativitasnya. Menurut Manto sekarang kalau nak berkreativitas lebih lemah di TV, di media mainstream atau lebih lemah di media online internet kayak YouTube tadi? Jadi kalau aku disuruh milih sih lebih untuk berkreativitas sih lebih enak di media online daripada di TV. Di TV terlalu banyak batasan, terlalu banyak settingan. Terus juga yang ada di TV itu yang itu lah. Iya. Jadi kayak ada regenerasi ya. Jadi menurut aku kayak orang goblok kalau nonton TV. Banyak nonton TV ini jadi goblok. Tidak sih? Jadi kita nih dibodohi dengan settingan, dibodohi dengan yang
tidak real.